Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Said Akil Al-Munawwar selaku guru besar. Dulu beliau adalah teman-temannya saya, Profesor Zaini Dahlan, ketika ngajar S3 di Jogja. Wali Kota Salatiga juga wakilnya yang saya hormati, Ketua MUI Bapak Ali Suaidi, juga moderator Bapak Irfan Hilmi yang saya hormati. Saya alhamdulillah, saya sesyukur-syukurnya karena saya menemukan mungkin yang kesekian setelah guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, setelah bapak saya Kiai Haji Nur Salim, orang yang berstatus ayatan min ayatillah fil hifdi. Jadi termasuk saya kagum sekali dengan hafalannya Pak Said tadi tentang tahun kelahiran dan sebagainya. Memang yaitu syaratnya profesor. Jadi ya harus dikagumi, tapi ya memang seharusnya demikian. Tapi saya yakin tadi ketua MUI-nya bisik-bisik sama saya kayaknya nggak paham. Itu mungkin tawadhu, artinya tawadhu itu ya sebetulnya paham tapi pura-pura nggak paham. Atau memang benar-benar nggak paham, berarti jujur. Jadi dua kemungkinan baik semua. Kalau dia nyatanya nggak paham ya jujur. Kalau paham berarti tawadhu. Itulah Islam. Islam itu agama yang kata Rasulullah SAW, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menakjubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar, diuji Allah, karena diantara sunnatullah adalah walana buluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisabnya banyak, polanya akeh. Saya jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita-kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak hisab. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, itu macam-macam. Namanya takut itu macam-macam. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Akil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran usul fikih tadi. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan itu. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan ngaji lagi. Nanti mulai warokot, lubul usul sampai apa? Yang gampang-gampang saja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang, lubul usul dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya, ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa tapi rahmatan lakum. Itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa nahwu disebut faktafrek, fala tabhasu anha. Ada yang kalimat riwayat fala tasalu anha. Berhubung itu didiamkan ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas bukan karena tidak bodoh, bukan karena bodoh tidak, memang nggak boleh bahas.
Jadi yang pinter ya barokah karena memberi penjelasan, yang menang ya barokah. Memang dalam banyak hal nggak boleh bicara. Jadi ini saya tidak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu ushul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah tatbiki dari perasaan adzauqus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantikun. Demi Tuhan langit dan bumi, bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si Bedui ini, orang Bedui ini nggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya nggak ngerti. Yang jelas ada orang Solo Tiga itu, karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khotib, Pak Khotib, man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan tidak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi, demi Allah, besok pasti saya bayar. Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih taukid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marahnya. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang percaya. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu, nggak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu untuk apa tidak tahu, tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Bedui tadi tanya sama Pak Khotib, man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khotib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Berdasarkan ulama, baik itu nahwu, sorof maupun apa saja, itu sebetulnya implementasi dari adzauqus salim, dari rasa yang benar. Saya punya sekian contoh, ada banyak wali yang berjual, itu ya nggak ngerti istilah benarnya, karena wali itu nggak boleh terlalu benar, nanti jadi akademisi. Jadi benar tapi nggak terlalu pintar istilahnya, dia pintar betul tapi nggak tahu istilahnya. Nggak boleh wali pakai bahasa milenial. Seorang wali, jadi wali karena kalau ini kan demikian. Suara Gus Baha agak macet-macet ini, belum terdengar lagi sampai ke Salatiga. Itu oke ya, makanya itu agak-agak gimana di rumah sama istri sekali gak mau gak wajib dinafau gitu kamu ya. Kayaknya gitu. Jadi uang itu kok masih kaya. Nah, tapi si wali tadi itu mengakui oleh Allah. Engkau ini zat yang eksistensi engkau tidak butuh kami. Allah adalah Al-Qayyum, zat yang tidak butuh kita. Kalau yang bilang yang sama sekali eksistensinya ada begitu. Nanti kan Allah bikin langit bumi tetap dia Tuhan. Tidak bikin kita tetap dia Tuhan. Tapi dibalik tidak kebutuhan engkau pada kami, engkau tetap memberi rezeki. Itu aneh sekali, memberi rezeki dalam keadaan tidak butuh.
Coba kalau kamu ketemu orang di Jakarta yang sama sekali nggak butuh kamu, dia nggak kenal kamu, nggak butuh kamu, ke depan juga nggak butuh kamu, terus kamu dikasih uang 1 juta, itu luar biasa. Kalau dikasih bos mungkin juga bekerja, dikasih siapa saja mungkin paling nggak orang itu butuh surga. Tapi ini Allah nggak butuh apa, mengasih kita. Dikerjakan. Aku ya Allah, bahwa ini zat yang luar biasa. Itu namanya atau sekali. Nah, dari perasaan itu kemudian ini juga melahirkan ilmu syukur. Karena Allah itu al-Ghani mutlaq. Jika lafaz Al-Quran atau kata-kata Quran atau firman Al-Quran yang dohirnya itu Allah butuh, maka harus ditakwil. Ditakwil itu ya ketika Allah itu mengikuti hamba-hamba, itu seakan-akan Allah itu bagian dari hamba. Namanya kalau dalam tasawuf disebut karena zulatil maula. Kalau dalam ilmu dialek disebut at-taqrib ilal afham, untuk memudahkan bisa difahami. Misalnya begini, Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya, tapi pernah mengistilahkan dirinya man dzalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang, apalagi gajikan BPKB itu tidak akan pernah. Ya. Tapi Allah mengistilahkan siapa yang mau meminjami kami? Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah, semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwaha yan surkum. Allah adalah al-ghaniyul mutlaq, zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sail, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakhir bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa, kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini itu azharu min samsi dhahira, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah bersifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai hakikat. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini sifatin yudhirahu ala dini kulli. Agama ini begitu jelas. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngaji makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andai kan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis 1 bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah lamanya. Maka pujian yang benar adalah la nufsi tsana'an 'alaika anta kama asnita 'ala nafsi. Kita muji engkau ya Allah tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepada engkau. Karena apa? Allah memberi kita tanpa batas. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini aturan yang andekan itu tidak diatasnamakan agama. Kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati zuhuri hadatin, sampai ada pepatah laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasan. Kalau saja agama ini tidak diatasnamakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti lakana fi aqlin nasi hasanan, pasti menurut akal manusia ini juga bagus. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu tidak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Nah, itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil tuh wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian baro'atur rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zaut awal atau suami pertama, baru boleh nikah. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan setidaknya mengatakan li baro'ati rahmiyah. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah.
Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan karena dikarang oleh orang-orang yang yakhshawnallaha, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulit ta'abbud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutafan ana zaujuha yang 4 bulan 10 hari. Kalau min dawatil khaid ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutallaqah. Ya, yang untuk mutallaqah min dawatil khaid itu salah satu puru. Tapi mesti ditambah aulit ta'abbud. Kenapa ditambah ta'abbud? Karena kalau enggak kita liar. Kalau fikihnya hanya libaro atirohmiyah, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya. Padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika misalnya. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru atirohmiyah, ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin, enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li baro'ati rohmiha walid ta'abbud. Nah, kenapa penting li ta'abbud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji itu berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah nderekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul illah atau madarul hukmi atau masalikul illah. Karena sekali ini jadi madarul illah berarti kalau terbukti baro'atul rahmiyah enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksud saya. Harus ada li ta'abbud. Tanpa li ta'abbud kita enggak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh enggak pantas, ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras. Karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak, ya saya bisa mati. Suatu saat tak suruh yang enggak penting banget. Bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI saya belikan rokok. Terus dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah, ini perintah tidak benar, maka tidak saya laksanakan. Agak pakai ilatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang nggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Nah, meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulit ta'abbud. Meskipun sudah jelas baro'atul rohmi, kita tetap nderekno Allah ada iddah, karena pokoknya nderekno kersane Allah. Kalau perempuan mutallaqah atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah. Mimman yakhshawaha asadda. Ya, pokoknya yang asadda takwa, yang asadda. Enggak boleh orang cerdas saja dari usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, mbok tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun beli. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu. Dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abd kalau dulu. Iqla' hadhihi sokhra, fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu, iqla' hadhihi sokhra. Jadi yang agak rasional diberitahu, iqla' hadhihi sokhra. Lima daya sayyidi, li anna tahtaha dhahaban. Karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, iqla' hadhihi sokhra. Memangnya ada apa? Ya enggak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh di balik alasan illatul hukmi selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan Pak Said tadi, di antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Ya, barokahnya takwa ini bisa improvisasi terus. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Makanya dulu agama ini
semua nabi pasti bersyarat selain sidik amanah juga harus fatonah. Kalau fatonah tok tidak sidik, ngakali orang terus ya, orang boleh. Tapi kalau amanah tok tidak fatonah, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan urian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah al-itratu thahirah, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat barokahnya Quran, memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka nggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, gitu. Dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo, karena diterangkan ilmu yang jelimet gitu. Itu kalau nggak untuk gelar doktor nggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas ya. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang nggak kiai itu masih apa? Cuma do gaya tok pura-pura paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah, karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla mutarratun ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru, karena akal fa innal uqula mutarratun ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak jelas. Ya itu andai kan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fataran nasa alaih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal, karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Lah ini ilatul hukmi. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terus fakullu ma khoromaral akla, yang merusak akal yang namanya khomer, atau sama-sama muskir, atau sama-sama haram. Yaitu ada masalikul ilah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan nggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang hus saja haram, apalagi yang di atas hus. Atau al murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah al-idza. Maka apalagi naboi, apalagi nyadui, apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga itu. Jadi lah itu kan lagi-lagi dzauq. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idza, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama, karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologinya. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja, itu tidak pati hafal deh. Cuma dia langsung takok, awayat hakur rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu enggak mau menyiksa, akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang duri ila hadza. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang enggak cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun enggak bisa ngistilahkan tadi.
Ya pusing kalau wong desa di kon ngilang masalikul ilah harus ada jamek, mutarid munakis, jamek manek, enggak boleh ada farik. Itu wah iya kalau enggak paham bisa bilang amin amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita apa? Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu teman-teman Solo 3 supaya enggak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam nggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, nggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini, misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan misluhu la yajhalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhala fihi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwah. Tuhan kita sama Muhammad keren mana ya? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandani. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawuh Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi tahu. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada di hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil. Fa idza huwa zahir, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan ma yubdiul batil wa ma yuqid. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidzati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mengkuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang nggak punya itu Pak Ketua MUI ini nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai zauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya paham. Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah tawwahillati fatarana sa'alim. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin. Ketika apinya mau padam itu kan, kalau sekarang disebuli, kalau bahasa Solo 3 disebuli, supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, aro'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar.
Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Berarti terus ketika Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan, wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman rahim. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang neraka, ilaman abah. Kalau ada orang masuk neraka, itu salah dewi. Terus dicekeli kanjeng Nabi, cek berusut. Gitu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan, yang dia memang nyari api. Nah kita jangan seperti hewan yang goblok itu. Wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhidun bihujazikum, sudah megangin kita supaya tidak jatuh ke api. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said supaya barokah. Saya sebagai yang muda membantu lah bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi alladzi sebenarnya al-ismu al-marfu, terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Jadi misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Ya. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun, ra'aitu zaidan. Tapi kalau ketika kamu nerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa, yang sebelumnya disebutkan kata fi'ilnya. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Timbang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen kon kerja ning Arab Saudi sak tahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sithik-sithik nahu sorope gitu. Tapi kalau pintere bahasa Arab kan sudah. Ya karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan, mungkin saya mencoba memahami bahwa yang disampaikan Gus Bah itu sungguhnya itu aspek refleksi ataupun contoh-contoh konkret. Jadi beliau menyampaikan kisah, menyampaikan riwayat, menyampaikan macam-macam. Sungguhnya itu adalah bagaimana kisah-kisah itu memberikan pemahaman maqasid daripada kisah itu. Jadi berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Said Agil bahwa ini contoh-contohnya bagus seperti tentang iddah, seperti tentang bagaimana Nabi kemudian melakukan transaksi terkait dengan orang yang murtad dan lain sebagainya. Nah ini saya kira penting. Jadi beliau menyampaikan kisah-kisah yang sungguhnya dari kisah itu kita bisa petik bahwa ada pemahaman orang-orang dulu terkait suatu masalah dan yang diambil adalah aspek maqasidnya. Nah ini saya kira yang disampaikan oleh Gus Baha ini sangat menarik ya, langsung aplikatif dengan beberapa contoh riwayat. Nah nanti bisa kita kita bumikan atau kita turunkan dalam konteks hari ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agil tadi, ada istilah fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil yaitu bagaimana memahami hukum-hukum yang muncul secara aktual, artinya fikih-fikih kontemporer ya yang muncul karena kondisi-kondisi tertentu seperti dalam masalah di era COVID-19 ini. Baik, saya kira kita lanjutkan kepada beberapa pertanyaan sudah masuk kepada kita ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kedua narasumber kita ya.
Nanti yang pertama akan saya bacakan beberapa pertanyaan. Saya kira pertanyaan ini bisa dijawab oleh keduanya. Akan saya bacakan pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang sifatnya konfirmasi, minta informasi, dan ada pertanyaan yang sifatnya analisis. Ya, saya akan bacakan pertanyaan yang agak analisis ya, supaya nanti bisa masuk kepada pertanyaan yang sifatnya minta informasi. Nah, ada pertanyaan yang pertama, bagaimana solusinya seandainya maslahah dalam nas sebagaimana yang disepakati oleh ulama dalam tafsirnya berbenturan dengan maslahah yang terdalam dalam realitas masyarakat. Nah, ini jadi maslahah yang ada dalam realitas masyarakat itu ternyata berbeda dengan masalah yang sudah dijelaskan oleh para ahli atau para ahli usul fiqh. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon izin bertanya dari pemaparan Habib Said ya Ustadz Agil, bahwa ketentuan tentang ijtihad maqasidi adalah meyakini dan mengetahui bahwa semua perintah dan larangan mempunyai maksud atau mempunyai masalah sendiri-sendiri. Nah, pertanyaan saya menurut penanya dari Bapak Ali Muhtaram, bagaimana jika dalam satu nas atau kasus ya, perintah dan larangan itu masing-masing mempunyai maslahah. Nah, ini. Nah, bagaimana cara melakukan komprominya? Ini mungkin beliau menyampaikan terkait dengan konsep at-ta'arud wa tarjih fil adillah asy'ar'iyyah, seperti itu Ustadz Agil. Saya kira itu dua pertanyaan dulu ya, nanti kita lanjutkan. Monggo Ustadz Agil untuk memberikan respon dari pertanyaan ini. Nanti bisa disambung dengan pertanyaan informatif yang sederhana begini Ustadz. Imam Syafi'i itu orang yang memakai maslahah atau maqasid yang pertama kali. Dalam kitab apa informasi itu dicantumkan? Nah, itu nanti pertanyaan sifatnya informatif. Monggo Ustadz Agil untuk menjawab pertanyaan ini. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi memang belum sampai kepada dhawabitnya ya. Dhawabit. Jadi ketika kita berbicara dhawabit al-ijtihad al-maqasidi, maka tidak bisa lepas itu ketika kita sebut juga dhawabitul maslahah. Ya, dhawabitul maslahah. Ya, khususnya di dalam kajian usul fikih yang menggunakan maslahah mursalah sebagai apa? Sebagai sumber. Jadi mursalahnya itu yang menjadi apa? Menjadi kajiannya. Jadi kalau maslahah ammah semuanya pakai. Ya, itu hanya perbedaan. Jadi yang pertama memang tidak boleh dia ya adamu ini mu'aradati al-maqasid al-maslahah itu linnasi atau tafwitiha lahu. Jadi tidak boleh dia berbenturan. Ya, tidak boleh berbenturan. Maka pertanyaannya, apakah memang al-adillah asy-syar'iyyah itu tata'aradu ba'daha ba'dan? Ya, ini sementara orang mengatakan bahwa ada benturan. Padahal sumbernya kan satu. Al-Quran ya hanya Allah yang menurunkan. Hadis Nabi ya hanya Nabi yang berbicara. Nah, maka di sini ini dibuatkan oleh ulama tata cara ketika melihat secara lahiriahnya berbenturan. Yang disebut dengan at-ta'arud at-tarjih itu. Kalau di dalam ilmu hadis itu disebut dengan istilah ilmu ikhtilafil hadis atau ilmu mukhtalifil hadis. Ketika bicara ilmu ikhtilafil hadis, ya Imam Syafi'i juga di depan. Nulis buku dengan ilmu ikhtilafil hadis 2 jilid. Dilanjutkan oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari ya dengan takwil, kitab takwil mukhtalifil hadis yang wafat 276 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh At-Tahawi ya 321 Hijriah dengan apa? Mushkilul Asar
disebutnya muskilul asar. Nah, Ibnu Fawraq 406 Hijriah dia mengatakan muskilul asar wa bayanuhu. Jadi perlu dijelaskan. Maka disebut dengan hadis-hadis tadi itu hadis-hadis muskil. Nah, ulama buatkan satu konsep. Bagaimana menyikapi yang ada ta'arudnya secara lahiriah ini. Kalau mazhab Syafi'i, dia nawarkan yang pertama apa? Kompromi dulu, al-jam'u wa tarjih, al-jam'u wa taufiq. Kompromi dulu, dikompromikan. Ketika kompromi dapat, ya selesai. Kalau tidak, dicari tahu. Ada tidak nasakh di situ? Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kalau ada yang duluan belakangan, maka yang belakangan yang dijadikan sebagai pegangan. Yang ketiganya, itu disebut dengan istilah tarjih. Tarjih itu memilih. Kalau enggak juga, itu namanya tawakuf. Ya, tawakuf itu bukan berarti kita bodoh, bukan. Kita hati-hati di dalam memahami nas. Maka Syekh Ali Jum'ah menulis satu buku At-Tawaqquf Indal Usuliyyin itu. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah mengatakan ketika terjadi demikian itu, langkah pertamanya tarjih dulu. Baru dicari nasakh, baru dicari kompromi. Ini perbedaan. Ya, perbedaan-perbedaan ini terjadi dan bukunya bisa dibaca banyak sekali ya. Kalau Al-Azhar itu ada namanya Syekh Badron Abul Ainain Badron. Dia tulis satu buku Al-Adillah Asy-Syar'iyyah Al-Muta'aridah wat Tarjihu Bainaha. Ada lagi Ustaz Dr. Ibrahim Al-Hafnawi. Dia tulis juga buku At-Ta'arud wat Tarjih. 2 jilid ditulisnya. Ya, nah di samping buku-buku yang lain. Nah, yang kompromi juga ada, kompromi al-jam'u wa taufiq juga, ya, ditulis oleh teman-teman yang lain tuh, ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid, sampai dengan fil hudud wal uqubat. Ya, ada kajian-kajian semacam itu. Kemudian tidak boleh juga dia ta'arudnya dengan ada mu'aradati al-masalih, al-maqasid itu dengan ijma', dengan qiyas. Ya, kemudian tidak juga dia berbenturan dengan apa? Dengan ta'lil, illah. Ya, kemudian mu'aradatinya bil 'urf as-sahih. Kemudian tadi Pak Kiai tadi sebutkan juga kita harus lakukan takwil di situ. Nah, takwil di situ namanya takwil as-sahih. Jadi kajian ini memang apa? Memang menyeluruh dia, menyeluruh. Maka kita yakini tidak ada teks yang berbenturan. Jadi berbenturan itu apa? Kata Badran Abul Ainin Badran itu lijahlina bihi. Karena kebodohan kita saja. Dalam Al-Quran kita temukan misalnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 2 kali dalam surah An-Nisa. Tapi begitu dalam surah Az-Zumar innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi kalau Mas Baha tadi menekuni apa bahasa tadi az-dzunub itu al-jam'u al-mu'arrafu bi'al. Berarti yufidul istighraq. Berarti dosa besar, dosa kecil Allah akan ampunkan. Nah, karena Al-Quran ini saling menafsirkan, bagi siapa yang akan diampunkan, maka innallaha la yaghfiru itu liman lam yatub. Bagi yang tidak bertaubat, Allah tidak akan ampunkan. Tapi bagi orang yang bertaubat, dia akan diampunkan oleh Allah. Maka ayatnya nanti ada di dalam surah Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar dan seterusnya sampai dengan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba.
Nah, ketika berbicara nas juga itu harus dibedakan antara, nanti ada lanjutannya dengan mungkin as-sawabit wal al-mutaghayyirat ya. Ada nas yang qat'i, ada nas yang zanni ya. Yang qat'i itu la yahtamilu ta'wil, yang zanni itu yang yahtamilu ta'wil. Mungkin nanti pembahasan berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua tadi itu maslahah itu. Jadi selain Imam Malik memakai istilah itu dengan al-maslahah al-ammah. Kalau Imam Malik menyebutnya dengan al-maslahah al-mursalah. Kada ada mu'tabarah, ada mulghah, maka ada mursalah. Mursalah itu artinya la mu'tabarah wala mulghah. Jadi ketika berbicara jam'ul Quran misalnya, jam'ul Quran zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak pernah melarang dan juga tidak pernah memerintahkan. Yang diperintahkan kan ditulis, mengumpulkannya tidak. Maka dijadikanlah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, tadi banyak diceritakan oleh Kiai tadi itu, ketika peperangan Al-Yamamah tahun 12 banyak gugur para penghafal Al-Quran, maka Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar sebagai khalifah. Kalau kita biarkan begini, nanti generasi sesudah kita, mereka tidak punya Al-Quran. Karena tidak ada bukti dokumennya, tidak ada. Walaupun hafalannya ada. Semua di dadanya para sahabat itu. Terus, Abu Bakar tidak berani. Yang tidak berani dia. Dari Irak juga datang utusan Abdullah bin Mas'ud. Hudzaifah bin al-Yamani. Jangan, katanya, Rasulullah tidak pernah perintahkan itu. Tapi Sayyidina Umar dengan keyakinannya, la yazalu yuraddiduhu wa yuqni'uhu, akhirnya Abu Bakar sebagai khalifah mengambil satu kesimpulan, bentuk tim. Maka adalah Al-Quran seperti yang sekarang ini. Kalau tidak pada pertimbangan maslahah, tidak ada Al-Quran yang seperti yang kita temukan sekarang ini. Ya, tidak ada itu di dalam teksnya. Jadi pertimbangan semacam itu. Nah, Imam Syafi'i di dalam Ar-Risalahnya, Ar-Risalah ini memang kitab yang luar biasa ya. Ya, luar biasa. Jadi sampai sekarang itu yang mau mensyarahkannya saja bingung, mau masuknya dari mana gitu. Karena luasnya ilmunya Imam Syafi'i. Ya, sebagai matan ya, ta'liq. Ada yang berani menaklik Imam Syafi'i, apalagi membuat syarah. Nah, inilah tradisi tadi itu, seperti dikatakan Pak Kiai. Ulama-ulama dulu itu membuat karyanya pertama dalam bentuk matan. Matan itu matan kesimpulan. Jadi ketika matannya perlu penjelasan, dibuatkan syarah. Ada yang kurang jelas syarah, dibuatkan hasyiah. Hasyiah tidak jelas juga, ada hawamis, ada takrirat, dan seterusnya. Maka kita kalau belajar buku-buku yang lama-lama yang memang alfaznya itu kalimatnya mu'aqqadah, sulit kita pahami, ya kita cari syarahnya. Kita cari syarahnya, kita cari hasyiahnya, kita cari, dan beli bukunya juga harus ekonomis. Jadi kalau beli bukunya satu-satu, di samping tidak ekonomis dan juga tidak praktis dia. Ya, kita beli buku misalnya Minhajul Wusul sendiri. Syarahnya Nihayatus Sul sendiri misalnya. Nihayatul Manahijul Uqul sendiri hasyiahnya. Kita buat sendiri-sendiri. Melihat matannya, syarahnya ke sini dan seterusnya. Tapi kalau belinya satu, matannya di atas, syarah, hasyiah dan seterusnya itu. Jadi dianggaplah para ulama. Maka diyakini tadi seperti Kiai katakan, usul fikih itu sudah ada pada zaman Nabi, dan Nabi itu sendiri al-usuliyul awwal. Sudah ada zaman sahabat. Sudah ada. Maka yang dituliskan oleh
oleh Allah yarham Syekh Qal'ahji, ya, Qal'ahji yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia kumpulkan namanya Mausu'ah Fikih Utsman bin Affan, Ibrahim An-Nakhai, Aisyah dan seterusnya. Untuk membuktikan apa? Bahwa fikih para sahabat, hasil pemahaman para sahabat, tidak ada yang lepas menurunkan akal semata, tapi pasti ada arahnya dan didasari oleh ilmu usul fikih itu. Maka saya dulu ketika saya S3 itu, saya sebelumnya mengajukan judul sebelum saya mentahqiq buku Al-Hawi Al-Kabir lil Imam Al-Mawardi, saya mengajukan satu judul dulu. Fatawa As-Sayyidah Aisyah, Fatawa As-Sayyidah Aisyah wa dirasatuha tahta daw'il qawaidil usuliyah. Saya sudah kumpulkan Fatwa Sayyidah Aisyah itu sampai 600. Kalau saya tulis satu fatwanya 5 halaman, berarti tulisan saya sekitar 3.000. Belum terjemahnya, belum apa. Saya konsultasikan sama guru saya, aduh terlalu besar, nanti kamu tidak selesai. Gitu. Akhirnya disuruh pilih saja. Fatwanya dipilih. Fil ibadat, fil muamalat, munakahat, apa dipilih satu. Akhirnya saya pindah, saya tahqiq Imam Al-Mawardi itu, Al-Hawi Al-Kabir. Nah sekarang keluar buku-buku begitu itu. Fatwa Sayyidah Aisyah wa dirasatuha. Ada tesis, disertasi yang kita temukan mengkaji pemikiran-pemikiran fikih para sahabat itu yang tidak didasari oleh akal semata, tapi didasari oleh ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu usul fikih. Begitu juga perkembangan berikutnya sampai dengan masa tabi'in dan tabi'in dan seterusnya itu. Jadi tidak disebut dengan maslahah memang, ya, maka tadi itu saya ada ghoyat, hadap, ada mahasin, sampai dengan ulama kontemporer sendiri tidak menyebut sebagai maqasid, seperti Alal Al-Fasi yang wafat 1 tahun setelah Muhammad bin Tahir bin Ashur, ya, 1394 Hijriah, 1974 Hijriah, dia tulis Asy-Syari'atul Islamiyah itu apa? Wa makarimuha. Disebutnya makarim. Kalau Al-Qaffal Asy-Syahsil Kabir, ya, abad ke-4 Hijriah, 365 Hijriah, disebutnya dengan mahasinus syariah. Mahasin. Jadi istilah boleh beda, seperti dikatakan Mbak Kiai tadi, tujuannya sama. Illat, hadab, ghoyah, ya, apa saja, itu tujuannya sama, maksudnya itu adalah maslahah. Maslahah itulah namanya maqasid. Ya, maka buku-buku sekitar maqasid dan maslahah, ya, nahmadullah wa nashkuru. Saya punya mungkin yang besar-besar, ya, yang besar-besar seperti begini ini, itu ada 63 di rumah saya. 63 buku besar-besar, yang kecil-kecil, semua yang berbicara maslahah, yang berbicara maqasid, ya, alhamdulillah, karena saya dulu dikenal sebagai kutu ilmu itu tidak hanya mendengar, tapi ada datanya. Nah, dan saya mendapatkan al-muwafaqat itu dari seorang guru yang luar biasa. Namanya Syekh Ahmad Fahmi Abu Sunnah. Jadi dia dapat gelar doktor itu pada masa Syekh Mustafa Al-Maraghi tahun 40-an Al-Azhar. Jadi dialah darajanya doktora sekaligus ustaziyah. Itu yang bukunya Al-Urf wal Adah fi Ra'yil Fuqaha. Jadi bacanya sebaris, tapi kuliahnya 2 jam. Bacanya sebaris. Dia hafal maqasid itu, Allah yarham, dia hafal. Ini guru saya yang terakhir meninggal dunia itu beliau itu, Syekh Ahmad Fahmi Abu Sunnah Al-Hanafi. Ya, jadi memang ya
pembahasan yang dipastikan tidak akan kering yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Ini mungkin dari saya. Mungkin Pak Kiai silakan tambahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustadz Agil, semakin mencerahkan ya. Oh, jadi semakin tambah itu judul-judul buku dan pengarangnya. Nah ini semakin semangat untuk menjadi pembelajar lagi ya kalau Pak Agil menyampaikan sesuatu. Saya senang mendengar istilah baru ya yang disampaikan oleh Pak Agil, misalnya bahwa maqasid itu dalam beberapa literatur tidak disebut maqasid secara eksplisit, tetapi ada padanannya. Jadi ada similarnya. Jadi tadi ada mahasin, ada makarim, ya dan lain sebagainya. Saya kira ini penting diketahui oleh kita semua agar kita tidak terjebak gitu ya, bahwa istilah itu sebenarnya similar sehingga kita bisa secara komprehensif dan sintetis bagaimana keluar dari sesuatu yang memang kontradiktif. Berikutnya saya persilakan kepada Gus Baha untuk menyampaikan jawabannya. Tadi ada yang menarik Gus, misalnya bagaimana jika maslahah dalam masyarakat itu justru bertentangan dengan maslahah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah kira-kira pilih gimana gini. Mungkin kemarin ya di MUI Salatiga itu terkait dengan ini Gus, terkait dengan fiqhul udhiyah. Nah ini fiqhul udhiyah itu kira-kira kalau kita mengambil atau menimbang-nimbang ya dalam konteks fiqhil aulawiyat, misalnya skala prioritas atau fikih prioritas, kira-kira maqasid daripada udhiyah itu apakah tetap harus dijalankan pada era pandemi ini atau katakanlah boleh dikonversi atau digeser. Nah ini kan dalam konteks maslahat itu Gus. Nah menurut panjenengan terkait dengan pertanyaan yang tadi bagaimana? Ini saya tambahan saja, maksudnya secara contoh barangkali teman-teman di Indonesia perlu juga mengetahui itu karena ya ada beberapa bukan kegelisahan ya, ada kegelisahan atau ada beberapa pikiran misalnya kalau fiqh udhiyah hari ini tuh kita konversi saja dengan kegiatan lain yang meningkatkan daya beli atau yang meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya. Monggo Gus Baha. Iya. Monggo Gus Baha. Tapi nanti Ustadz Agil saya kira dalam sesi kedua Ustadz nanti juga bisa mengomentari kegelisahan ini. Bukan kegelisahan sih, ya sekedar membuka wawasan saja. Mungkin lama tapi baru lagi. Inilah mungkin yang saya sebut dengan an-nawazil asy-syar'iyyah mungkin ya. Ya, tafadhol Gus Baha. Dari ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang dikatakan Pak Said, dan semoga ini jawaban terakhir karena ini sudah capek ini. Kalau semangat tok terus ternyata nggak paham karena capek itu. Ya realistis saja lah, karena kita mungkin wadahnya enggak luas-luas banget. Daripada nanti meluber kemana-mana malah gak jelas. Apalagi Pak Said tadi bilang ini mukaddimah itu. Begini ya, agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya korban udhiyah dalam mazhab kita kan tidak wajib dan kita punya tradisi i'ta'us syai' haqqahu atau tanzilus syai' manzilatahu. Ya sudah kalau ingin udhiyah dia monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta, dia monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarrek. Kita akan dituduh sebagai musyarrek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikatakan doha itu menyembelih. Uang kan nggak bisa disembelih, jadi ribet kan.
Mbok ya udah usah berpikir mengganti itu. Bukan levelnya lah ketua MUI Solo 3 Ijtihad itu bukan. Tadi bisi saya, ngerayu saya supaya ngikuti ijtihad dia. Ya saya tidak mau lah tua saya kok. Ya fitnah. Oke. Artinya gini loh ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nuraninya ingin lebih bersedekah dengan uang, ya monggo, tapi tidak perlu diistilahkan pengganti kurban. Yang kurban ya monggo, mungkin sebagian mereka juga kalau makan sudah biasa, beli pecel biasa, mungkin yang luar biasa itu makan daging. Jadi ya sudahlah. Jadi fikih ini luas. Itu kan seperti banyak cerita ada orang yang mau haji, pas mau haji mau dibayarkan ibunya sakit. Daripada dipakai haji yang kewajibannya alat tarohi, yang mendingan untuk ibunya yang kewajibannya fauron sekarang juga karena sakit kritis. Agama ini dari awal kan mensyaratkan atau mengharuskan atau menyarankan, terserah lah istilahnya itu al-aham fal-aham, prioritas kemudian prioritas. Ya sudah, tidak perlu diistilahkan pengganti-pengganti itu. Ya sudah, kalau melihat maslahatnya itu sedekah uang ya sedekah aja, tapi tidak usah dikatakan itu pengganti kurban. Nanti ada fikih baru namanya fikih Solo 3, ribet lagi nanti. Jadi ya yang rileks saja lah. Itu kan sedekah itu pilihannya banyak. Uang ya sedekah, pakai beras ya sedekah, mungkin pakai pulsa juga sedekah. Ada orang itu kemarin itu ada orang yang sering ngaji pakai streaming gini. Mintanya enggak sedekah uang. Coba saya kasih kuota 150. Jadi sedekah itu banyak, tapi tidak perlu dikatakan satu mengganti yang satu karena fungsinya beda-beda dan syiarnya beda-beda. Karena lafadz wal budna itu jelas disebut di Quran. Budna itu maknanya unta. Ya. An'am juga disebut. Terus ada kata wanhar dan sembelihlah. Itu ribet kalau nafsirkan uang disembelih. Daripada ribet cobalah kita tidak perlu istilahkan pengganti korban enggak. Ada orang cara berpikir yang sedekah nggih monggo, yang berpikir kurban nggih monggo. Kalau dia berpikir yang relatif gampang sekarang uang ya uang. Memang gampang uang kan, kalau beli kambing kan minimal 2,5 juta. Kalau Pak Ketua MUI hanya punya uang 500.000 kan mendingan sedekah uang. Kalau kambing malah tidak cukup. Jadi cobalah ini dipikir secara ringan tadi karena beliau sudah ngasih materi yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sama Pak Said, kita semua istifadah. Selain dari seorang alim juga gurunya banyak. Akan zadana ilman ila ulumina, beliau nambah ilmu ke kita, menambah ilmu yang sudah ada pada kita. Yang jelas jangan ada tradisi musyarrah. Artinya kita bikin aturan baru. Aturan sudah ada ini sudah cukup mengantarkan kita ke surga. Imatatul adza anitorik ya sedekah, menyingkirkan sakit dari jalan. Bahkan takufus syarroka anin nas juga sedekah, tidak bikin hoak, tidak bikin fitnah, tidak melukai orang lain. Kalau kita yakin sebagai orang yang kena COVID, yang mengisolasi diri supaya nggak kena orang lain itu juga sedekah karena takufus syarroka anin nas. Semua potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain itu juga sedekah. Sehingga orang kalau bawaannya baru akan emosi karena sedang tidak punya uang, awan-awan, siang-siang sebaiknya nggak usah keluar rumah karena bawaannya sinis pasti itu. Makanya di hadis ada aturan layak tilqadi wa huwa khutban, seorang pemimpin tidak boleh bikin keputusan ketika marah. Artinya di kehidupan kita juga gitu, jangan ketemu orang ketika temperamental, jangan ketemu orang ketika tidak fit, karena nanti bawaannya itu sengak, marah, sinis. Ketemu orang ya pas gini ya ini Pak Ketua MUI ini, habis mandi, hidup baru happy, jauh dari istri, aman, ya, sudah. Jadi intinya sudahlah kita tidak usah jadi musyarek. Syariat yang diajarkan Allah ini sudah luar biasa. Bahkan sudah diumumkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi. Karena tadi untuk menganalisis itu cukup pakai ilmu. Sekali lagi terima kasih sama Profesor Said, semua sama Pak Irfan Hilmi semuanya. Saya sekaligus pamit. Sebenarnya yang nutup moderator, tapi saya juga menutup diri saya sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha. Panjenengan, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau panjenengan ada keperluan lain tidak apa-apa, tapi saya mau membacakan pertanyaan lagi. Terakhir nanti. Tunggu dulu. Masih terakhir ya. Saya akan meringkas pertanyaan. Yang pertama, ini dengan bahasa saya bahwa
era new normal ini oleh penanya ya, saya lupa namanya, itu dipahami sebagai apa ya, suatu euforia. Sehingga new normal itu di beberapa masyarakat sudah tidak mengindahkan katakanlah protokol kesehatan. Nah ini dalam konteks maslahah, bagaimana kita menjelaskannya supaya new normal itu dipahami seiring dengan kriteria maslahah itu, sehingga new normal bukan merupakan euforia dari era darurat yang kemarin sudah kita lalui. Nah itu yang pertanyaan yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana dari Pak Jamal Ma'mur Ibmafa Pati, bagaimana kita menggali ilat hukum? Karena saya melihat sampai sekarang belum ada yang menetapkan ilat baru. Semua mengikuti ilat yang ditetapkan oleh mujtahid. Nah, hal ini tidak lepas dari keyakinan bahwa menggali ilat harus seorang mujtahid. Nah, kemudian yang kedua, maqasidus syariah yang paling primer itu adalah daruriyat. Nah, bagaimana implementasi daruriyah ini di era pandemi, khususnya pertentangan antara hifzuddin dengan hifzun nafs. Misalnya kasusnya sholat Jumat zona merah, ini pertanyaan. Yang kedua hifzun nafsi dengan hifzul aql dalam konteks peraturan murid baru dalam dunia pendidikan, atau hifzun nafs dengan hifzul mal, misalnya kegiatan ekonomi di pasar. Nah ini dua pertanyaan Ustadz. Nanti panjenengan Ustadz Agil boleh juga mengomentari terkait dengan yang terakhir tadi itu. Ya, tidak usah menjadi musyarri' ya, terutama yang bertawatigo ya. Tafadhol Ustadz. Kepada para peserta kami mohon maaf, ini sesi terakhir jika tidak bisa kami sampaikan semua pertanyaan, yaitu karena keterbatasan kami, dan insya Allah ini menjadi dorongan untuk kita untuk semakin memperluas wawasan kita dan melakukan kegiatan lain bersama para ulama dan para tokoh yang kita cintai. Tafadhol Ustaz. Iya, terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu. Syar'u man qablana. Karena Nabi katakan dahu fa innaha min sunnati abikum Ibrahim. Ya, dahu fa innaha. Jadi memang hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, kita mau mengambil yang maslahahnya apa? Tapi jangan merubah tadi itu, dahu itu korban. Korban itu memang harus nyembelih. Ya, jangan merubah itu yang namanya apa istilahnya dilalatul alfaz. Wanhar itu harus sembelih. Ya sembelih juga ada aturan. Ayam juga sembelih juga, tapi tidak dinamakan korban. Maka ada persyaratannya ini. Nah, ketika memang kita tidak mampu, Rasulullah itu memang memotivasi. Selama kita punya kemampuan, man lahu sa'ah fala yudhahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi itu. Yang punya kemampuan, tapi dia tidak korban, jangan dekati tempat sholat kami. Maksudnya tidak usah datang-datang ke masjid, ke musalla, tidak usahlah. Kalau yang punya kemampuan tadi. Kalau memang tidak punya kemampuan, karena kambing juga mahal, sapi juga mahal, gitu kan. Nah, diambil jalan tengah tadi, saya mau berkorban. Tapi jangan niatnya nawaitunya itu. Ketika memberikan uang 500.000, 200.000 kepada seseorang, dia niatkan ini korban saya. Nggak boleh. Ya, tadi dikatakan jangan sampaikan sebagai apa? Sebagai musyarri' tadi itu, musyarri' baru itu. Ya, jadi musyarri' baru. Nah, yang kedua tadi itu, yang pertentangan tadi itu. Jadi hifzuddin, hifzun nafs, hifzun mal. Itu di dalam dhawabitnya memang ada. Ya, disyaratkan dhawabit al-ijtihad al-maqasidi itu adamu ya tafwitiha li maslahatin ahammu minha au musawiyatan lah. Jadi enggak boleh dia dirubah-rubah gitu. Di mana yang penting itu yang didahulukan, aham. Ya, atau yang sama saja itu
itu perlu ada apa? Satu ijtihad tersendiri. Jadi kita tidak sholat di masjid. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan agama kita, dalam rangka menyelamatkan nyawa kita juga. Ada yang nekat ketika masa-masa zona merah itu mau juga dia di masjid. Pulang dari masjid, berapa banyak yang terpapar corona ini. Ya, jadi tadi betul. Jadi euforia. Jadi kenapa kita diatur dengan protokol yang begitu ketat? Itu dalam rangka. Di mana yang penting itu. Karena kalau kita terpapar, kita membunuh orang. Nah, membunuh orang itu termasuk kita harus ada kulliyatul khams minad daruriyat. Jadi wala tulqu biaidikum ila tahlukah la darara wala dirar. Itu semua menjadi apa? Menjadi dasar hukum. Nah, sekarang katanya ulama-ulama sekarang mana menentukan ilat? Tidak ada ilat-ilat yang lama-lama juga. Nah, berarti kita tidak pernah mengaji apa fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil, qadaya mu'asirah yang berjilid-jilid, ya, ada buhusun, ya, fil masail al-fiqhiyah dan seterusnya yang berjilid-jilid, banyaknya. Ada Said Ramadan Al-Buti, ada Wahb Az-Zuhairi, ada ya, dan lain-lain sebagainya. Itu bagaimana menjawab masalah-masalah baru kalau ilatnya tidak ketemu? Nah, mungkin ya mereka lakukan itu hanya dengan apa? Dengan kajian-kajiannya yang memang dulu itu ketika berbicara kias, rukun kiasnya apa? Al-aslu, al-far'u, al-hukmu, dan apa al-illatu? Mana al-illatnya? Ya, kajian-kajiannya. Nah, dan tadi juga disampaikan apakah kias bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Jelas, kita menurut kita iya. Yang tidak mengakui kias dan ijma itu hanya mazhab zahiri. Jadi ibtalul ijma, ibtalul kias, ya tulis itu. Karena dia tekstual. Jadi ketika fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum, itu ketika dia farudduhu ila Allahi war Rasul, enggak ada farudduhu ilal qiyas, farudduhu ilal ijma', enggak ada. Karena enggak ada, maka enggak bisa dijadikan sebagai itu pola pikir mereka, ya, tekstual. Jadi kalau ulama-ulama yang bermazhabkan tekstual, silahkan pakai sendiri, jangan maksain orang. Jangan maksain orang. Sekarang ini banyak yang memahami tekstual, dia memaksakan orang lain supaya ikut juga seperti dia. Tidak. Agama ini, agama tadi dikatakan Ustaz Ba tadi, mudah dicerna dan dia pasti sesuai dengan fitrahnya manusia itu. Ya, maka di dalam surah Al-An'am ayat 38 itu ma farratna fil kitabi min syai'. Ustaz Bah yang selalu menekan bahasa, kenapa tidak berfirman minasyai'? Kok harus nakirah, tidak dia ma'rifah? Dibuat ulama, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummum walau kana qalilan aw katsiran saghiran aw kabiran halan aw mustaqbalan ma tarakna fi hadzal kitab. Jadi tidak ditinggalkan sama sekali. Jadi saya bersyukur Ustaz Bah ini rajin mengkaji ilmu balaghah, ya, asbah wan nadhair, al-wujuh wan nadhair, mufradat, ya, afrad. Ini sekarang ilmu ini kalau tidak kita angkat ke permukaan dia akan hilang. Iya, Ibnul Jauzi nulis Nuzhatu Ayunin Nadhir fil asbah wan nadhair. Ibnu Faris nulis afrad kalimatul Quran. Kita melihatnya satu ayat, satu kata. Ternyata dia ilmu mubhamat, ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Sehingga ada tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil sunnah an-nabawiyah dan seterusnya yang disebut dengan tafsir bil ma'sur. Jadi kalau ada al-ijtihad al-maqasidi, ada juga at-tafsir al-maqasidi. Ya, sekarang sudah ditulis. Juga ada satu buku at-tafsir al-maqasidi.
Jadi kalau ijtihad maqasidi, tafsir juga maqasidi, ada disebut dengan maqasidul Quran. Ya Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya sudah menawarkan itu, dan inilah ya menunjukkan bahwa kajian keislaman terus dan terus akan berkembang, apalagi yang terkait dengan hukum, dengan fiqh nawazil, qadaya mu'asirah dan seterusnya yang dikumpulkan oleh ulama, hasil karyanya. Ya, kalau kita mau yang sifatnya muamalat itu, muamalat, fil muamalat, ada ensiklopedinya sudah jelas. Mausu'ah. Ya, fiqhul muamalat ada sekian jilid. Mausu'ah apa saja sekarang sudah ada. Ya, sudah ada, dan kita tinggal tinggal mengakses saja ya ke internet ya, dan tawasul kepada Syekhuna YouTube. Al-Fatihah ila Syekh YouTube itu sudah langsung dapat semua itu, dapat semua buku-buku itu. Nanti saya sharekan sama Ustadz nanti ya, sama Ustadz Agus, saya coba sharekan nanti buku-buku yang terkait dengan maqasid itu. Oh, di-share semuanya Ustadz, jangan ditinggali. Bisa saya sharekan, dan yang saya punya saya share semuanya. Ya. Terutama nanti ada satu buku namanya Al-Maqasid Asy-Syar'iyyah, Al-Maqasid As-Sughra namanya. Karyanya Ibnu Abdissalam, itu ditahqiq oleh kawan saya orang Yordan. Di muqaddimahnya ada sejarahnya. Jadi kenapa tadi itu? Ini karena kajian-kajian maqasid ini terkadang tidak mengungkap sejarah. Langsung mainnya penaltinya saja. Perkembangannya sekian ini tidak. Saya juga sudah tulis banyak tulisan-tulisan saya, pergeseran ya sampai dengan para ilmuwan modern sekarang ya, ada Yasir Auda, ada Raisuni, ada Ruki, ada Yubi dan seterusnya ya. Ini ada adik kelas saya semua ini disebut sebetulnya ya, ada adik kelas semua itu ya, mereka lebih aktif menulis karena mereka tugasnya dengan tempat yang berbeda-beda menghasilkan karya juga yang berbeda-beda. Terima kasih Ustaz, nanti saya sharekan ya, mana yang saya punya nanti saya sharekan ya, sehingga kita bisa nastafid ya min hadhil mu'allafat min ad-dhakhma al-katsira insyaallah. Makasih Ustaz. Baik.